Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wa syukurillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan dan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia Allah Rabbul Alamin. Dia yang mentakdirkan kebaikan untuk kita di pagi hari ini dapat melaksanakan salat subuh berjamaah dan sempurnakan dengan salat-salat sunnahnya. Dan kita lanjutkan dengan hadir duduk di majelis ilmu. Semoga amaliyah upaya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah catat pada lembaran-lembaran amal saleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga dan seluruh sahabat-sahabat beliau. Kesejahteraan, kemenangan, kemuliaan untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua di akhirat kelak Allah redai, Allah izinkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua. Syafaat spesial dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa dihitung amal-amal kita oleh Allah. Masuk surga dibawa, dibimbing, dituntun oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tapi jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan mentadabburi surat Al-Baqarah ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah wahai Muhammad, wa idz qala, dan ingatlah wahai Muhammad. Allah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang awal penciptaan nenek moyang manusia yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, dengan hikmahnya, yang kemudian nanti manusia ini melanggar sebuah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tempatkan di muka bumi. Dan ini Allah sudah sampaikan sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Takdir Allah pasti berlaku. Ketetapan Allah pasti terjadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad berkata kepada seluruh malaikat-malaikat. Al malaikah, hanya Allah yang tahu jumlah
makhluknya yang mulia yang bernama malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah sedikit pun, dan mereka tunduk patuh kepada Allah. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di atas muka bumi, planet bumi ini, khalifah. Kata khalifah bermakna alladhi yakhlufu, yang menggantikan. Aku akan menjadikan makhluk, yang mana makhluk ini akan menggantikan makhluk sebelumnya yang ada di atas muka bumi. Berarti muncul pertanyaan, ada makhluk lain di atas muka bumi ini sebelum ditempati oleh Adam beserta nanti anak cucunya, ya kita semua. Ya, jadi kata khalifah alladzi yakhlufu, yang menggantikan. Sebagaimana Abu Bakar disebut dengan khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penggantinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi meninggal dunia, disebut dengan khalifah. Qalu, para malaikat kemudian bertanya, berkomentar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di atas muka bumi itu may yufsidu fiha, yang akan membuat kerusakan di atas muka bumi, wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah, saling bunuh-membunuh, saling menzalimi. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, bukankah kami, kata para malaikat, senantiasa tidak pernah berhenti. Kalimatnya dengan menggunakan kata kerja fi'il mudhari, al-istimrar, terus menerus, tidak pernah berhenti. Semenjak diciptakannya malaikat sampai dia berkomentar seperti ini, dan sampai nanti tibanya hari kiamat atas takdir Allah, mereka tidak pernah berhenti. Bukankah kami, ya Allah, senantiasa terus menerus tidak berhenti nusabbihu, memujimu, mengagungkanmu, mensucikanmu ya Allah, bihamdika, dengan kesucianmu, keagunganmu, wa nuqaddisu lak, dan kami mentakdis, nah itu tidak berbuat syirik, tidak menyekutukanmu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui, a'lam, lebih mengetahui, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Jamaah sekalian Allah muliakan. Jadi ayat ini dikomentari, dijelaskan oleh para ulama tentang takdir penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Allah menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan sosok makhluk yang akan nanti menempati planet bumi ini. Sebelumnya memang sudah ditempati oleh makhluk lain. Nah, makhluk lain ini siapa? Dijelaskan oleh para malaikat adalah oleh para ulama adalah al-jin. Jadi sebelum manusia menempati bumi ini, Allahu a'lam berapa ribu tahun sebelumnya atau jutaan tahun, hanya Allah yang mengetahui, bahwa jinlah yang terlebih dahulu menempati bumi ini. Kemudian apa yang mereka lakukan di atas muka bumi? Mereka saling bunuh-membunuh. Satu kabilah dengan kabilah, sama seperti manusia punya kabilah, ya, punya suku. Saling bunuh-membunuh. Kemudian
Mereka sebagaimana yang dikatakan oleh malaikat, ya, may yufsidu fiha, dia membuat kerusakan. Karena mereka berbuat zalim, berbuat kerusakan di atas muka bumi, saling bunuh-membunuh, Allah perintahkan malaikat kemudian membunuh mereka. Bangsa jin yang ada di muka bumi ini kemudian dibunuh oleh malaikat-malaikat Allah. Di antara mereka kemudian ada yang ya tunggang langgang pergi ke laut, kemudian ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, menyelamatkan diri. Sehingga ada sebagian yang mereka masih hidup dan tersisa satu dari anak keturunan bangsa jin yang kemudian diselamatkan oleh malaikat, tidak dibunuh, dibawa ke dalam surga, yang itulah kemudian iblis. Nah, ini disebutkan dalam kitab Alamul Jin wal Malaikah, kitab tentang alam jin dan alam malaikat. Dan itu sudah terjadi, ya, yang dilakukan oleh bangsa jin di atas muka bumi. Atas itu kemudian dengan takdir Allah, Allah menciptakan makhluk lain yang akan nanti di kemudian hari menempati bumi ini. Yang awalnya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan surga ini apakah surga yang nanti akan kita tempati? Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam tersebut surga yang nanti ditempati oleh orang-orang beriman atau tidak? Nah, di sini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan surga tersebut yang ditempati oleh Nabi Adam bukan surga yang Allah janjikan di akhirat nanti bagi orang-orang beriman. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Tapi ada surga yang khusus yang Allah ciptakan untuk Nabi Adam. Kemudian dia melakukan sebuah pelanggaran, dia memakan buah khuldi, kemudian Allah takdirkan dibuang ke atas muka bumi. Para jamaah sekalian Allah muliakan, ketika malaikat berkomentar, ya, mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ini bukan berarti malaikat itu tidak memuliakan Allah, ya, tidak memuliakan Allah atau meragukan Allah. Malaikat menyampaikan hal tersebut karena memang sudah terjadi di atas muka bumi ini sebuah kezaliman, dan disebut oleh malaikat kezaliman yang besar yang dilakukan oleh makhluk bangsa jin adalah saling bunuh-membunuh. Sehingga para ulama mengatakan ini kezaliman bagian dari dosa besar. Makanya kemudian disebut oleh malaikat wa yasfikud dima, mereka akan saling bunuh-membunuh. Kenapa malaikat menyebut kalimat itu? Karena ini merupakan dosa besar. Ya. Yang Nabi katakan menghilangkan satu nyawa manusia lebih berbahaya di hadapan Allah dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Satu nyawa manusia, ya, darah manusia yang tertumpah bighairil haq, tanpa kebenaran, itu lebih berbahaya, lebih besar dosanya di hadapan Allah dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Kalau kita memandang Ka'bah, subhanallah, begitu agung, begitu mulia, tapi di sisi lain kita memandang kehormatan, kemuliaan dan nyawa manusia begitu tidak berharga. Makanya kita diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, karena membunuh bagian dari dosa besar, itulah yang kemudian dikomentari oleh malaikat. Wa yasfiku dima, mereka akan melakukan kerusakan dan saling membunuh di antara mereka. Dan takdir itu terjadi. Takdir itu terjadi ketika Nabi Adam alaihissalam nanti kemudian diberikan anak keturunan, maka dosa pertama yang dilakukan oleh keturunan Nabi Adam adalah membunuh. Ya, Qabil membunuh Habil. Semua itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takdir Allah. Makanya Allah kemudian di ayat ini menutup dengan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah mengajarkan Nabi Adam al-asma', nama-nama. Kullaha, semuanya. Semua nama-nama diajarkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Yang sebelumnya, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Yang sebelumnya Allah tidak ajarkan kepada para malaikat. Nama-nama semua. Bahkan disebutkan dalam kitab tafsir, Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama anak keturunannya. Mohon maaf, kita ini berarti tidak diketahui oleh Nabi Adam nama-nama kita. Itu disebut oleh para ulama. Sampai Nabi Adam menyebut anak keturunannya bernama Nabi Daud alaihissalam. Coba Nabi Daud sampai Nabi Adam itu berapa ribu tahun. Tapi Nabi Adam tahu. Lalu bagaimana Allah kemudian dengan mudah mengajarkan dalam waktu yang sangat singkat, Allah mengajarkan Nabi Adam seluruh nama. Nama anak keturunannya, pepohonan, binatang, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya. Yang itu kemudian malaikat kaget. Oh, ternyata ini maksud Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Makanya kemudian Allah demonstrasikan tuh ilmunya. Ya. Ini loh, gitu. Jadi apa yang aku ajarkan kepada kalian, kalian bertasbih, memiliki kesolehan, ketaatan. Ya. Ada yang sesuatu yang aku berikan kepada Nabi Adam yang kalian tidak miliki. Padahal Allah berikan kepada manusia ini ilmu. Yang Allah katakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan kalian ilmu kecuali yang secuil saja. Bahkan tidak ada manusia lebih pintar dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu sudah menghafal seluruh nama-nama yang diajarkan oleh Allah. Bahkan anak keturunannya dihafal. Bagaimana caranya? Allah mendemonstrasikan ilmu itu. Gini, kalau sekarang umpamanya kita punya komputer, Pak. Ya kan? Kemudian kita punya flash disk atau apa tuh? USB. Kita masukkan data semuanya di situ. Ya kan? Kita mau cari apa di situ? Coba tanya sekarang. Apa nama binatang yang begini muncul tuh. Padahal bendanya kecil. Ya, bisa menyimpan memori berapa tuh. Apa yang kita cari ketemu dengan mudah. Itu baru hasil penemuan karya manusia. Benda yang sangat kecil menyimpan memori yang sangat banyak. Bagaimana dengan Allah? Dengan sekejap Allah ajarkan kepada Nabi Adam, dimasukkan ilmu kepada Nabi Adam. Dan sebut nama anak keturunanmu, dia ajar. Dia sebut semuanya. Stop. Coba sebut nama binatang ini, disebut oleh Nabi Adam. Stop. Kira-kira begitu ya, Allah mendemonstrasikan tuh bagaimana ilmunya Nabi Adam alaihissalam yang diajarkan oleh Allah di hadapan malaikat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kata kullaha semuanya. Nah, ini kan kita kembali dan merujuk kepada pendapat para ulama. Kullaha, makna kullaha itu semua. Semua apa? Semua yang ditakdirkan oleh Allah akan ada keturunan Nabi Adam di atas muka bumi sampai akhir kiamat nanti. Kullaha semuanya. Terlebih Nabi Adam tahu anak keturunannya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Coba Adam sebutkan nama semua jenis ikan yang akan diciptakan oleh Allah. Nabi Adam tahu. Makanya ini kan kata ulama. Ya kita kembali kepada merujuk pendapat ulama. Kullah itu semua. Semua apa? Yang ditakdirkan
ada di atas muka bumi ini. Baik ya, binatang lautnya, daratnya, manusianya, apapun. Hanya saja sudah stop dam. Coba sebut lagi jenis ikan ini. Malaikat kaget. Nah, di sinilah kemudian menunjukkan kemuliaan ilmu. Kalau malaikat mengatakan, ya Rabb, bukankah kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak? Kami sujud, kami ruku, kami bertasbih, terus ketaatan. Baik. Amal ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, bagaimana kedudukan ibadah itu? Iya. Belum tentu ibadah dilakukan, diterima oleh Allah kalau tidak didasari dengan ilmu. Kalaulah ibadah itu benar, ya, benar, tidak menyalahi syariat Allah, tapi tidak dibangun di atas ilmu, hanya mendapatkan bahwa ini ibadah benar, tapi tidak dibangun di atas ilmu, tidak sempurna. Berbeda dengan mereka yang beribadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan memahami hukum-hukum ibadah tersebut, kemudian keutamaannya dan apa yang dia baca, gerakan-gerakannya dia pahami, dibangun di atas ilmu, maka tentu nilai kemuliaannya berbeda dan orang yang beribadah tanpa ilmu, walaupun tidak menyelisih syariat, ya, walaupun tidak menyelisih syariat. Orang beribadah dia tidak menyelisih syariat, tapi tidak dibangun di atas pemahaman yang benar, yang komprehensif. Kemuliaan ilmu Allah menyanjung di dalam surat Az-Zariyat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Apa yang pertama kali disebut oleh Allah? Alladzina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kemudian walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Dan ilmulah yang senantiasa diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Yang diminta oleh para nabi itu diberikan tambahan ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam seluruh nama-nama. Thumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Nabi Adam dibawa ke hadapan ya alam malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Nah, Allah berkata kepada malaikat, coba kalian sebut nama yang ini. Malaikat tidak tahu apakah itu yang ditunjukkan oleh Allah nama binatang laut atau binatang darat, Allah alam. Allah memperlihatkan kepada malaikat, sebut nama ini, dia enggak tahu. Ya. Malaikat Allah tidak mengetahui. Baru kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam. Barulah Nabi Adam kemudian menyebut nama-nama tersebut. Malaikat berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah Engkau mengajarkan kami sebuah ilmu melainkan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Qala ya Adam, kemudian Allah berkata kepada Nabi Adam, ambihum bi asma'ihim. Wahai Nabi Adam, coba kau sebutkan nama-namanya. Ya. Nama-nama binatang, nama-nama tumbuhan. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Adam untuk menyebut nama-nama anak keturunannya, nama-nama manusia. Nah, di sini kemudian ulama menjelaskan bahwa
sampai Nabi Adam menyebut nama Nabi Daud alaihi salam. Kenapa Nabi Adam menyebut Nabi Daud alaihi salam? Karena di antara seluruh para nabi itu Nabi Daud alaihissalam yang diberikan dua kemuliaan. Kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Kemuliaan dunia dijadikan sebagai raja. Tentu raja berkuasa dengan kekuasaannya, kemudian kekayaannya, harta bendanya. Allah berikan kemuliaan dunia. Kemudian Allah berikan kemuliaan akhirat. Allah jadikan dia sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam orang tua yang sukses. Bentuk kesuksesan Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, bahwa Nabi Daud memiliki seorang anak. Anaknya ini juga sukses dunia akhirat. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia mewarisi kenabian ayahnya dan mewarisi kemuliaan dunia ayahnya. Ini ayah dan anak memiliki dua kemuliaan tadi. Sama-sama menjadi nabi, sama-sama menjadi raja. Sukses dunia akhiratnya. Nabi siapa? Nabi Daud. Kenapa enggak Nabi Sulaiman yang disebut oleh Nabi Adam alaihissalam? Yang disebut Nabi Daud untuk membentuk anak keturunan yang saleh, yang membanggakan orang tua itu sangat berat. Jadi kemuliaan Nabi Daud alaihissalam adalah dia mampu membentuk anaknya atas izin Allah, takdir Allah, menjadi anak yang mewarisi keduanya tadi. Bukan hanya menjadi nabi, juga mewarisi kerajaan ayahnya. Bukan hanya mewarisi kerajaan ayahnya, jadi juga diangkat oleh Allah menjadi rasul. Ya. Nabi Nuh alaihissalam berapa lama dia berdakwah? 950 tahun. Dan orang yang pertama kali didakwahi oleh Nabi Nuh adalah keluarganya. Sebelum dia keluar rumah, keluarganya dulu dia dakwahi, anaknya, istrinya. Tapi apa yang terjadi? Apakah beriman istrinya Nabi Nuh? Anaknya Nabi Nuh enggak? Tidak beriman. Berapa banyak, mohon maaf, orang tua yang saleh, yang taat kepada Allah, berilmu, kemudian diuji oleh Allah lewat keturunannya, anaknya. Ya, bahkan itu menjadi sesuatu hal yang sangat berat. Di luar rumah mampu berdakwah, ya, membentuk orang-orang lain, ya, menjadi orang yang taat kepada Allah, orang yang memahami agama, tapi diuji dari rumah tangga. Makanya kemudian disebutkan oleh para ulama, kenapa Nabi Adam menyebut Nabi Daud alaihissalam. Ya, ini salah satu figur contoh keberhasilan seorang ayah. Keberhasilannya itu dengan proses yang sangat berat. Ya. Orang tua membentuk anak keturunan yang saleh, yang taat kepada Allah. Akhiratnya berhasil, dunianya juga berhasil. Ya. Figur yang ideal. Nabi Daud alaihissalam. Ya. Jadi Nabi Adam kemudian menyebutkan nama-nama yang didemonstrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperlihatkan oleh Allah disebut. Ini namanya. Manusia, anak keturunannya dia sebut, kemudian binatang laut, binatang darat, malaikat kemudian menonton saja. Melihat saja. Ternyata ini yang dimaksud oleh Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Setelah Nabi Adam alaihissalam menyebut nama-nama yang diperlihatkan oleh Allah, dan Allah berkata kepada para malaikat, bukankah aku telah berkata kepada kalian wahai para malaikat, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi. As-samawat, di angkasa luas, di langit-langitnya Allah. Wal ard, dan bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian perlihatkan, apa yang kalian sebut. Ya. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Nah, di akhir ayat ini menjelaskan tentang apa yang disebut oleh malaikat sebelumnya, protes kepada Allah. Tanda kutip protes kepada Allah. Apa yang disampaikan oleh malaikat dan mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya Allah, apakah engkau akan menjadikan sesuatu ya makhluk di atas muka bumi yang nanti begini. Itu disebut oleh malaikat. Diperlihatkan oleh malaikat apa yang bukan keraguan. Pertanyaan tadi, kenapa harus menciptakan? Allah tahu maksudnya apa. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang kalian mungkin tidak sebut. Nah, apa yang dimaksud dengan apa yang kalian sembunyikan ini? Ternyata di alam malaikat yang ketika Nabi Adam dihadirkan di situ, ya, untuk diperlihatkan oleh Allah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, hadir di alam malaikat itu iblis. Kan dia udah tinggal di alam malaikat. Di situ hadir iblis. Ternyata diam-diam iblis ini memang sudah hasud dalam hatinya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Dengan diperlihatkan oleh Allah bagaimana Nabi Adam diberikan kemuliaan ilmu oleh Allah, mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh malaikat, bahkan tidak diketahui oleh ini yang satu makhluk ini yang bernama iblis, muncul hasad di dalam hati iblis. Makanya Allah katakan, Allah tahu maksud malaikat mengatakan begini. Malaikat bukan meragukan. Ya. Malaikat tidak protes, bukan saya enggak setuju Allah, bukan. Allah tahu apa maksud malaikat. Dan ada sesuatu yang tersembunyi yang Allah tahu. Wa ma kuntum taktumun, dan apa yang tersembunyi di dalam hati kalian, malah iblis. Ternyata di alam malaikat itu ada iblis yang kemudian dia diam, tidak berkomentar tentang Nabi Adam alaihissalam. Tapi di balik diamnya, tidak berkomentarnya itu, ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan. Apa, Pak? Apa yang dia sembunyikan? Hasad, dengki, iri. Ya. Jadi mohon maaf. Jadi tidak semua orang yang diam itu berarti, Pak, ya. Ya, tidak semua orang yang diam. Bukan berarti suuzon pada orang yang diam, Pak, ya. Mohon maaf. Orang yang diam kemudian menandakan dia nerima. Tapi ternyata diamnya iblis tidak protes sama sekali. Di balik itu dia menyembunyikan hasad, dengki. Jadi kalau di rumah, Pak, istri ngomel melu gini-gini, berarti itu nggak ada yang disembunyikan di dalam hatinya. Ya, semuanya dikeluarkan, disampaikan. Tapi kalau berubah, nah hati-hati, Pak. Yang tadinya cerewet, banyak ngomel, banyak protes, banyak ngomentari ini, berubah dia. Diam terus, nggak pernah protes, hati-hati berarti. Jadi kata Allah, ma kuntum taktumun, apa yang kalian sembunyikan. Ternyata ada yang tersembunyi, yang malaikat tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ada yang tersembunyi di balik hati iblis. Yang tersembunyi ini tidak ada di malaikat. Di iblis itu hasad, iri, dengki terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mau buktinya? Langsung dibuktikan oleh Allah.
Allah ingin nampakkan apa yang tersembunyi itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, ya, akan tercium juga baunya, terhembus juga. Mau buktinya kata Allah, wa idz, ya di sini berikutnya, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Allah tahu apa maksud malaikat protes dan ada yang tersembunyi. Allah ingin buka ini. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Setelah itu kemudian Allah perintahkan kepada para malaikat. Malaikat-malaikat Allah. Sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini bukan sujud untuk ta'abbudan, bukan untuk ibadah. Bukan sujud untuk beribadah. Ya, sujud hanya milik Allah. Tapi ikraman, memuliakan. Dan yang memerintahkan siapa? Allah. Karena dia yang punya hak untuk diibadahi, hanya Allah semata. Maka kemudian dia memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, bukan sujud ibadah. Tapi untuk memuliakan, menghormati. Kapan dia dimuliakan Nabi Adam? Kapan dihormati oleh malaikat? Setelah Nabi Adam memperlihatkan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Bukan kucuk-kucuk datang dibawa oleh Allah, kemudian wahai malaikat, ini namanya Adam alaihissalam, kalian sujud. Ada dasar apa? Ya. Dalam hal apa ini kita memuliakan Nabi Adam? Buktikan dulu dalam hal apa? Kan kira-kira begitu. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat, silahkan kalian memuliakan Nabi Adam dengan sujud kepadanya, sujud memuliakan, setelah Allah perlihatkan kepada para malaikat ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Adam. Jadi kemuliaan itu dengan sendirinya dia datang. Lewat apa? Lewat ilmu. Fasajadu, maka sifat malaikat, mereka taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, la ya'suna ma amarahum, mereka serta-merta langsung sujud. Ya, fasajadu, mereka kemudian sujud. Ya, sujud untuk memuliakan Nabi Adam alaihissalam. Illa iblis, kecuali iblis. Nah, ini Allah nampakkan tadi. Wa ma kuntum taktumun, itu Allah nampakkan. Apa yang kalian sembunyikan, Allah tahu. Apa yang tersembunyi ini kemudian Allah perlihatkan. Fasajadu, malaikat semuanya sujud. Protesnya pertama malaikat itu bukan karena ya ada pesaing kita ya yang akan nanti dimuliakan oleh Allah. Malaikat enggak iri. Tidak ada dengki, tidak merasa bahwa ada yang menyaingi kita, enggak. Makanya kemudian dia tunduk patuh kepada Allah. Tapi iblis yang memang ada hasad, ada iri, dengki dalam hatinya, aba wastakbara. Iblis enggan. Ya. Aba, dia enggan. Wastakbara, dan sombong. Wa kana minal kafirin. Dia termasuk makhluk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis. Iblis ini bukan dari jenis malaikat. Tapi tadi saya sampaikan dari jenis bangsa jin. Ya. Walaupun yang dimaksud oleh Allah di sini semua malaikat diperintahkan sujud oleh Allah. Sedangkan iblis hadir di situ. Kalau ada ungkapan mengatakan iblis memang benar dia enggak sujud. Kan enggak disuruh sujud oleh Allah. Yang disuruh itu malah malaikat. Ya. Kira-kira gimana jawabnya? Benarlah iblis dia enggak sujud. Kan yang disuruh sujud malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam.
Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ya. Disebutkan oleh para ulama bahwa karena perintah dalam Al-Quran berbentuk aglabiyah. Seluruh malaikat diperintahkan sujud oleh Allah kepada Nabi Adam, iblis hanya satu. Maka karena dia hanya sendirian di situ, bukan berkelompok, maka dia masuk kepada aglabiyah. Ya, nggak perlu disuruh, "Oh, kamu juga iblis, ikut sujudnya." Karena dia ada di alam malaikat. Walaupun dia dari etnis yang berbeda, tapi perintah berbentuk aglabiyah. Semua. Maka diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis aba, dia enggan. Enggan. Kata aba, dia enggan itu, kenapa? Karena dia merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Kemuliaannya di situ disebutkan oleh para ulama karena merasa lebih senior. Ya, lebih senior. Baik dalam dia hadir dia di alam malaikat lebih senior, dari segi penciptaan pun ya. Etnis daripada jin ini lebih dahulu diciptakan oleh Allah. Makanya kita temukan di dalam Al-Quran, mana yang terlebih dahulu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran? Manusia atau bangsa jin? Selalu jin terus disebut terlebih dahulu. Contoh di dalam surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jin terus disebutkan. Jin. Nah, dari situlah kemudian ya saya ini lebih senior dari Adam, kira-kira gitu. Ya. Jadi aba merasa ada hal yang dia banggakan yang tidak dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam. Wastakbar, dan merasa sombong, ya. Wa kana minal kafirin, dia termasuk yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan. Jadi apa yang kita bahas pagi hari ini berkaitan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam alaihissalam, bahwa diciptakan sebagai khalifah, sebagai makhluk yang akan nanti mengatur bumi ini, ya. Terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti Nabi Adam lewat proses dia melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, memakan buah khuldi, maka kita tidak perlu kemudian protes kepada Nabi Adam. Ya, kenapa Nabi Adam dulu memakan buah khuldi? Kira-kira kalau Nabi Adam tidak memakan buah khuldi, ada nggak kajian ini? Ya, mungkin nggak ada kajian ini. Makanya Allah katakan bahwa inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ingin menghadirkan kebaikan. Tapi poin penting juga jamaah sekalian Allah muliakan, ternyata Nabi Adam alaihissalam melakukan nanti suatu pelanggaran, ya. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dia memakan buah khuldi, satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Itu melanggar tadi ketetapan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan engkau dekati pohon ini. Tapi ternyata atas bujuk rayu daripada istrinya dan ternyata dendam, kebencian, hasadnya iblis itu terus, ya, terjadi. Maka kemudian satu dosa yang dilakukan Nabi Adam alaihissalam menyebabkan dia terusir ke atas muka bumi, dan Nabi Adam alaihissalam menjadi hamba yang mu'tarif. Mu'tarif itu orang yang menyadari dosa dan kesalahannya. Satu dosa, Pak, tapi senantiasa diingat oleh Nabi Adam ini dosa kepada Allah, dan dia senantiasa minta ampun kepada Allah. Allah abadikan di dalam surah Al-A'raf, Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam, ya Allah, saya ini akan menjadi orang yang sangat rugi kalau engkau tidak mengampuniku dan memberikan rahmat kepadaku. Satu dosa menyebabkan Nabi Adam mengatakan saya termasuk orang yang rugi. Nah, kalau kita ya kalau kita Allahu a'lam, satu dosa mungkin kita satu ini. Dosa kita bertumpuk-tumpuk. Banyak maksiat yang kita lakukan. Kita belum sampai kepada hamba yang mu'tarif. Ya, yang mengingat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mudah-mudahan kajian kita pagi hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Insyaallah tadi kisah berikutnya bagaimana Nabi Adam kemudian melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas? Tafadhol, silakan. Ya, sebentar. Bismillah. Makasih Pak Ustaz. Ini saya apresiasi. Tadi dari ayat disampaikan tadi bahwa itu terjadi dialog antara Malaikat. Iya. Bahwa Allah sudah menyampaikan kepada manusia bahwa Nabi Adam itu sudah di-planning oleh Allah. Iya. Sudah direncanakan oleh Allah. Bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam untuk menempati bumi. Iya. Jadi jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menyampaikan kepada mereka. Dan mereka juga sudah menyampaikan bahwa kalau Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka akan terjadi Kerusakan. Nah, kaitannya dengan yang terakhir tadi, Ustaz menyatakan bahwa Nabi Adam itu melakukan dosa, memakan buah duri. Iya. Nah, itu kan Nabi Adam memakan buah duri itu setelah adanya Nabi Adam. Iya. Nah, apakah boleh dikatakan atau disimpulkan? Iya. Sebenarnya Nabi Adam melakukan dosa yang berakibat dia turunkan di muka bumi. Iya. Bukan menjadi sebab. Iya. Kenapa? Karena Allah sudah merencanakan, sudah menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Adam itu akan diturunkan ke muka bumi. Iya. Jauh sebelum dia makan buah duri. Iya. Apakah kesimpulan itu bisa bahwa makan buah duri itu bukan sebab sebenarnya? Karena sudah Allah merencanakan. Iya. Kan setelah rencana Allah itu tidak mungkin fatal seperti kita buat rencana. Iya. Itu bahasa makasih bahasa. Baik, Masya Allah. Belum pertanyaan berikutnya langsung dijawab. Baik, Masya Allah. Tapi jemaah sekalian Allah muliakan, ini ada pada ranah takdir Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menceritakan perkara ini kepada kita pun, ya, perkara tentang bagaimana awal penciptaan Nabi Adam, kemudian sebelum penciptaan itu Allah sudah sampaikan terlebih dahulu kepada para malaikat, begini loh yang akan terjadi nanti. Mungkin kita juga tidak tahu takdir itu. Nah, jadi jamaah sekalian, Nabi Adam pun tidak tahu takdir itu. Hanya Allah buka di hadapan para malaikat. Nabi Adam nggak tahu bahwa nanti saya akan makan buah khuldi. Jadi ada yang dirahasiakan sebagaimana takdir kita pun dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat tahu takdir kita. Ya, bahwa akan terjadi begini-begini, malaikat tahu. Sebagaimana malaikat maut tahu takdir bahwa kematian kita itu nanti ada waktunya nih. Dia akan kematian kita. Jadi Nabi Adam sendiri tidak tahu takdir itu. Jadi di waktu yang sangat jauh Allah alam bahwa Allah sudah menyampaikan kepada para malaikatnya. Di hadapan malaikat semuanya. Tentang takdir yang Allah sudah tetapkan. Di planning oleh Allah bahwa diciptakan Nabi Adam, kemudian ditempatkan di surga, dan nanti ada penyebabnya, kemudian Nabi Adam dia akan terusir untuk melaksanakan takdir yang Allah ditetapkan oleh Allah di alam malaikat. Dia terusir ke atas muka bumi. Lalu mungkin muncul pertanyaan, lalu kenapa
ya, Allah kemudian mengusir Nabi Adam alaihissalam dari surga dengan memakan buah khuldi. Bukankah takdir itu sudah ditetapkan? Ya. Kenapa Nabi Adam harus berdosa dengan memakan buah khuldi? Kenapa enggak langsung aja ditempatkan di atas muka bumi? Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Makanya ketika malaikat tanda kutip protes kepada Allah, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi? Bukankah kami ini senantiasa memujimu, menyanjungmu, mensucikanmu ya Allah? Ternyata malaikat pun tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, semua ilmu, sehingga malaikat pun tidak tahu takdir kecuali yang dibuka oleh Allah. Takdirnya Nabi Adam, oke lah kalau begitu saya buka, dikasih tahu oleh Allah begini loh, ya, bahwa takdirnya nanti dia akan diletakkan di atas muka bumi. Nah, lalu kita dengan dibandingkan dengan malaikat pun jauh. Malaikat pun tidak semua dia ketahui, ya, takdir-takdir Allah, apalagi kita sebagai manusia. Mungkin muncul pertanyaan tadi, kenapa? Allah yang tahu. Ya, nggak sampai ilmu kita. Sedangkan malaikat saja pun tidak tahu. Jadi sebenarnya bahwa setiap perjalanan Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dihadirkan di hadapan malaikat, ditempatkan di surga sampai ke atas muka bumi ini, pada hakikatnya adalah menjalankan apa yang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menjalankan itu pun tidak tahu skenarionya Allah. Dia tidak tahu sebelumnya dia akan makan buah khuldi. Dia enggak tahu bahwa dia akan dilemparkan ke atas muka bumi. Itu hanya dibuka oleh Allah di hadapan para malaikat. Dan kemudian apa yang sudah tercatat itu, yang disampaikan itu tidak kemudian disampaikan ke Nabi Adam. Dan sebenarnya nanti kamu itu akan ke bumi. Enggak dibuka. Ya, karena Allah yang tahu, dan hanya dibuka kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjalankan semua takdir sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang ditakdirkan oleh Allah itu ada kebaikannya, ada hikmahnya. Mungkin kita memandang takdir Allah itu buruk, tapi Allah yang maha mengetahui. Allah Rabbul, dia yang mengatur semua yang terjadi atas muka bumi ini. Kadang apa yang kita pandang buruk, di balik itu ada hikmah, ada ilmu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Sehingga kita tidak pernah memandang buruk takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Walaupun itu dalam kasat mata kita melihatnya adalah buruk. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Masya. Saya mau tanya Ustaz, Allah kan menciptakan Nabi Adam, dan Nabi Adam punya keturunan yang menjadi mobil Nabi ya. Ya. Tadi yang kunci dulu siapa Pak? Ya. Yang mobil Nabi. Yang saya tahu ceritanya itu kan rebutan perempuan Pak. Ya. Hah? Rebutan perempuan. Emang ada yang rebutan di sini? Iya. 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 Nah, otomatis yang dibunuh kasih Qabil kan? Qabil. Yang Qabil kan yang dibunuh. Otomatis kan istilahnya belum punya keturunan. Nah, pertanyaan saya, kira-kira kita ini keturunan dari Qabil berapa? Itu aja saja yang saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam, ini kita keturunan Qabil atau Habil, Allah alam nih. Iya, jadi gini. Kalau dalam sejarah disebutkan bahwa
Nabi Adam alaihissalam diberikan keturunan, setiap melahirkan Hawa, ya, melahirkan itu kembar. Qabil lahir dengan saudari kembarnya bernama Ikrimah. Nyusul kemudian Habil dengan saudari kembarnya bernama Labuda. Ikrimah ini lebih cantik daripada Labuda. Turun syariat Allah, ini kan harus menikah. Takdir Allah bahwa manusia ini harus berkembang biak. Dalam syariat kita kan nggak boleh saudara menikah dengan saudarinya, nggak boleh, ya kan? Tapi kalau zaman Nabi Adam terus nikah sama siapa? Ya, dengan syariat Allah tentu untuk berkembang biaknya terus keberlangsungan hidup anak cucu Nabi Adam, maka turunlah syariat. Qabil ini harus menikah silang. Qabil harus menikah dengan Labuda, saudari kembarnya Habil. Habil menikah dengan saudari kembar kakaknya, yaitu Ikrimah. Tapi Qabil, ya, ini kan saudari kembar saya lebih cantik. Gitu. Kalau dalam sejarah begitu. Dia nggak mau. Dia mau menikah dengan saudari kembar dia. Sedangkan syariat yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Adam, ya. Makanya, apakah Nabi Adam membawa syariat? Tidak. Nah, muncul lagi pertanyaan. Membawa syariat atau dia membawa syariat? Padahal yang disebut dengan Nabi dan Rasul itu mulai dari Nabi Nuh yang membawa syariat. Nabi Adam membawa syariat. Syariat apa? Perintah Allah untuk menikahkan anaknya. Tapi kemudian Qabil ini yang tidak mau menerima. Saya harus menikah dengan saudari kembar saya dong, yang karena dia cantik. Lagi-lagi ini, makanya pembunuhan terjadi gara-gara tadi adu rebutan perempuan katanya. Ya. Ya, ntar ini ya. Baru kemudian ya akhirnya ya berlaku. Kisahnya panjang. Kalau begitu kalian tidak langsung menerima, silakan kalian siapkan kurban kalian. Siapa kurbannya yang diterima, maka itulah yang berhak untuk menikah dengan Ikrimah. Habil kemudian menyiapkan kurban terbaiknya, kambing kibas yang sangat besar yang biasa dia pelihara. Disebutkan bahwa ketika ayahnya memerintahkan untuk menyiapkan kurban, nanti diletakkan di sebuah bukit, Habil mencari hewan yang terbaik, yang paling dia senangi. Oh, ini kambing yang selama ini dia paling senangi, gemuk, sehat, itu yang dia bawa. Dia pengembala. Adapun Qabil, dia petani. Dia cari buah-buahan mana nih? Dia cari buah-buahan yang ternyata nggak begitu bagus. Itu dia letakkan di atas bukit atas izin Allah, takdir Allah. Kemudian kurbannya diterima adalah kurbannya Habil. Maka tetap dia yang harus menikah dengan Ikrimah. Qabil tidak terima terhadap ketetapan itu. Dia menganggap bahwa ayahnya pilih kasih. Nah, itu hanya skenario saja tuh untuk naruh korban itu. Mungkin yang mengambil juga ayahnya. Sampai begitu, suudzon terhadap ayahnya. Orang kalau sudah memang dari awal nggak mau menerima, dia akan mencari 1001 alasan. Dan Allah yang ambil. Dalam sebuah riwayat nanti disebutkan, Allah alam ini di Israiliyat, bahwa kambing yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kurbannya Habil, itulah yang kemudian nanti yang dibawa oleh malaikat untuk menggantikan Nabi Ismail. Allah alam itu disebutkan dalam Israiliyat, benar atau tidaknya. Ya, jadi kemudian irilah Qabil, akhirnya dia ingin membunuh adiknya. Terjadi pembunuhan itu. Nah, apakah kita ini keturunan Habil atau tidak? Allahu alam. Apakah sudah menikah, sudah berlaku syariat itu sebenarnya? Ya, karena tidak serta-merta langsung dia cari itu. Waktu kesempatan kapan dia bisa membunuh adiknya. Jadi bukan ketika dia enggak diterima korbannya tadi kemudian dia bunuh adiknya, enggak. Itu udah dalam proses yang sangat panjang. Disebutkan bahwa setan datang yuwaswis dulu. Dia membisikkan kepada Qabil, bunuh adikmu. Dia enggak berani, dia lari mendengar bisikan itu. Dan itu udah menikah. Jadi sudah menikah antara Habil dengan Ikrimah. Bahkan Qabil dengan Labuda.
Qabil kemudian setiap hari dia bertani karena udah menikah. Ketika dia melakukan aktivitasnya, datang setan membisikkan, kamu bunuh. Dia sampai tutup telinganya, dia lari mendengar kalimat itu. Akhirnya ya atas takdir Allah, ketetapan Allah yang tahu hikmahnya. Dalam proses sudah lama, kemudian akhirnya berhasillah iblis membisikkan keburukan tadi. Jadi tidak serta-merta diterima korbannya Habil, kemudian itu dia iri, langsung dia bunuh, enggak, prosesnya panjang. Ya, jadi tetap sebagai makhluk sosial dia bekerja dan seterusnya, sehingga dua-duanya sudah menikah. Nah, kita ini keturunan siapa? Gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita mungkin Qabil. Kalau keturunan Qabil gitu ya, Allahu a'lam gitu ya. Saya tidak mendalami di situ, Allahu a'lam. Gitu. Ya. Tapi sebenarnya ada dua pertanyaan, cuma yang satu mungkin Ya. satu pertanyaan melengkapi Ali dan Ali saya menyampaikan begini Pak. Kalau memang semua sudah terjadi Allah, Ya. ciptakan bumi sebelum ada ciptakan, berarti dosa yang diperbuat manusia adalah Allah juga. Bukan karena manusia itu sendiri, tapi Allah sudah memberikan manusia itu dosa. Yang pertama. Jadi semuanya kita memberikan ke Allah aja gitu ya. Pokoknya Allah semua, yang kafir juga Allah juga takdirkan gitu ya. Ya kan, kalau kita lihat seperti itu, Allah ciptakan bumi sebelum ada menciptakan. Jadi Allah sudah punya rencana. Iya. Nah, sekarang manusia ciptakan dia kan berdosa. Berarti sudah rencana Allah kalau misalkan berdosa. Iya. Apakah tadi itu yang terjadi manusia itu bukan semata-mata dosa manusia, tapi sudah Allah skenario seperti itu. Berarti salah Allah juga diciptakan neraka. Kenapa Allah ciptakan neraka ini gitu? Akhirnya kita memperkir sama Allah ya. Ya. Kalau tidak ada manusia berdosa, tidak ada neraka. Yang kedua adalah yang saya dengar dari kita itu memang kalau Pak Jibril kan karena rebutan perempuan. Tapi kesimpulan yang saya dengar adalah kesalahan yang Allah berbeda, makanya ada hubungan. Baik. Jadi kalau kita bicara tentang takdir, memang ini sesuatu yang misteri. Ya, kita nggak tahu. Bahkan takdir kita sendiri pun kita nggak tahu. Makanya kemudian kita selalu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdoa. Bahkan dalam doa kunut, kalau yang kunut kita minta kepada Allah dari keburukan takdir Allah. Coba, poin yang mana coba? Di dalam doa kunut kita minta kepada Allah agar kita terhindar, Allah ganti, Allah rubah takdir keburukan yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Ya, ada enggak dalam doa kunut? Min syarri ma qadait. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, lindungi kami ya Allah, hindarkan kami ya Allah, jauhi kami ya Allah min syarri ma qadait, dari keburukan takdir yang sudah Kau tetapkan untukku. Mungkin hari ini ada takdir keburukan, kita nggak tahu. Maka mungkin kemudian kita minta kepada Allah agar Allah hindarkan takdir keburukan itu. Nah, kalau kemudian saya hari ini umpamanya melakukan dosa, ya udah itu kan takdir Allah. Ya, takdir Allah. Lalu apa Allah memberikan kita? Wa hadainahu najdain. Kami berikan dua jalan. Kemudian kami bekali dengan akal. Ya. Allah dah bekali kita dengan akal dan Allah berikan jalan kebaikan dan keburukan. Baik, saya selalu mengulang contoh. Bapak nanti di waktu makan siang dihidangkan makanan dan minuman di rumah, jangan disentuh, Pak. Kalau memang takdir saya kenyang, saya akan kenyang. Jadi nggak usah sentuh itu makanan, nggak usah sentuh itu minuman. Gimana?
dengan berbekal takdir tadi. Kalau memang saya akan kenyang, saya akan kenyang. Kan takdir Allah tuh. Harus ada upaya. Biar kita hilang nih haus, kita minum. Ambil tuh. Biar hilang lapar kita, diganti dengan rasa kenyang, ambil tuh makanan. Ada ikhtiar. Jangan berbekal dengan takdir. Takdir itu Allah sudah tetapkan kita akan kenyang atau tidak, itu takdir Allah. Tapi kan kita nggak tahu takdir Allah. Karena kita tidak tahu, dirahasiakan, itu misterinya Allah. Ya, maka ikhtiar. Ya, jangan sampai nanti ada pelaku dosa mengatakan, "Oh, saya berbuat itu kenapa? Karena takdir Allah." Karena takdir Allah, gitu ya. Jadi ada ikhtiar untuk kita berupaya. Bahkan untuk menghindari takdir Allah yang buruk pun kita disuruh ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Doa. Dalam doa kunut tadi, wa qina bi rahmatika syarra. Syarra keburukan. Apa? Qadaita, yang telah engkau tetapkan. Qada itu kan ketetapan Allah. Takdir itu batasannya. Ya, seberapa berat ujian cobaan itu disebut dengan takdir. Qadanya itu ketetapan Allah, bisa berubah atau tidak. Gitu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun tadi pertanyaannya kita ini, pembunuhan itu terjadi apakah karena memang motifnya perempuan? Allahu a'lam bishawab ya. Jangan sampai nanti ada pembunuhan terjadi karena rebutan janda. Wah, ini kadang ngikutin Qabil Habil nih. Allahu a'lam bishawab ya Pak. Ya. Masya Allah. Ada sarapan. Waalaikumsalam. Setiap yang diciptakan pasti mati. Ya. Pertanyaannya adalah, malaikat diciptakan oleh Allah. Ya. Jin dan lain-lain diciptakan manusia diciptakan oleh Allah. Ya. Apakah malaikat mati juga? Jin dan seterusnya juga mati juga? Apalagi nanti kalau ada beberapa pertanyaan banyak cuma saya memberati karena ada disediakan kambing atau apa katanya. Kalau manusia jelas pasti mati dan kelihatan ya, ini meninggal, dimakamkan dan seterusnya. Kemudian ketika mereka sudah katakanlah malaikat atau jin dan lain-lain mati itu, apakah nanti mereka hidupkan kembali dan kita mungkin katakanlah di dunianya juga seperti di dunia saat ini, tidak bisa bertemu ataupun dan lain sebagainya. Dengan bangsa jin? Iya, atau malaikat. Baik. Mungkin secara cerita selama ini ada kepala hitam juga ada. Baik. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kullu, semua. Kata kullu ini adalah jami', semua makhluk. Halikun akan binasa. Illa wajhah, yang kekal abadi selama-lamanya adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam kitab Bustanul Wa'idhin. Apakah malaikat juga akan mati semuanya? Mati semuanya, Pak. Kapan dia mati? Nanti bisa dibaca dalam kitab Bustanul Wa'idhin. Ceritanya bahwa ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah meniup sangkala, hancur semua alam semesta. Kan disebutkan di situ, ada mengatakan 3 kali, 2 kali. Di tiupan pertama, semua alam semesta ini kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada tiupan kedua, Allahu a'lam bishawab, pada tiupan kedua, semua makhluk binasa, termasuk malaikat-malaikat Allah. Jadi lewat tiupan malaikat itu, bahkan etnis malaikat pun binasa semuanya. Kemudian setelah itu dipanggillah malaikat Israfil. Apakah engkau sudah menjalankan tugasmu? Bala ya Rabbi. Betul ya Rabb. Aku sudah menjalankan tugasku. Bahkan malaikat yang meniupnya pun subhanallah, dia nggak tahu bagaimana dahsyatnya.
Dia hanya diperintahkan untuk 3 kali saja meniup sangkakala itu. Saat ini yang pertama kalinya belum. Dia hanya siap-siap saja di Ka'bah, diperintahkan oleh Allah. Dan dampak dahsyatnya hanya Allah yang tahu. Dia sendiri nggak tahu. Di tiupan pertama seluruh makhluk, seluruh alam semesta ini hancur. Yang tiupan kedua, kalau yang pendapat mengatakan 3 kali tiupan. Tiupan kedua, barulah kemudian makhluk termasuk malaikat binasa. Baru dipanggil malaikat Israfil oleh Allah. Sudah kau laksanakan? Sudah ya Rabb. Ada makhluk yang masih hidup? Ada. Siapa yang masih hidup? Saya ya Rabb. Nah, dia niup kan? Saya ya Rabb. Ada lagi siapa? Jibril ya Allah. Ada lagi siapa? Mikail ya Allah. Ada 4 malaikat yang masih hidup. Malaikat pencabut nyawa, malaikat Jibril, kemudian pembagi rezeki, peniup sangkakala. Sudah kau lakukan? Sudah. Yang 4 ini aja masih hidup. Kalau begitu, panggil malaikat Jibril. Malaikat Jibril dipanggil, masih hidup. Mana malaikat Israel? Pencabut nyawa. Sekarang tugasmu. Kau cabut nyawanya malaikat Jibril. Karena semua makhluk sudah binasa, Pak. Malaikat-malaikat sudah binasa semuanya. Dari mana kita tahu? Apa ini khurafat? Kalau enggak, kita menyampaikan apa yang disebutkan oleh para ulama. Hanya itu yang tersisa. Oke, malaikat pencabut nyawa, ini tugasmu sekarang. Cabut nyawanya malaikat Jibril. Datang. Cabut, dicabut. Malaikat Jibril sedang sujud, minta kepada Allah diringankan kematiannya. Itu malaikat Jibril. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, wahai al-miskin, wahai engkau yang lemah. Malaikat Jibril dianggap lemah. Kau enggak punya kekuatan apa-apa. Hari ini waktumu. Dicabutlah nyawanya. Nyawa malaikat Jibril oleh malaikat Israel. Maka malaikat Jibril yasrah, dia teriak. Karena beratnya, begitu sakit yang dirasakan ketika dicabut ruhnya, nyawanya. Yasrah. Seandainya manusia, jin masih hidup saat itu, mungkin dia akan mati gara-gara mendengar teriakannya malaikat Jibril. Selesai malaikat Jibril. Baru kemudian Mikail, begitu juga dicabut nyawanya. Baru kemudian siapa yang terakhir? Israfil, peniup sangkakala. Sekarang dia yang akan dicabut nyawanya. Yang tadinya dia niup tuh. Niup dengan tiupanmu semua makhluk mati, sekarang kamu giliran. Akhirnya dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Yang terakhir siapa? Ditanya oleh Allah. Ada yang masih hidup? Hanya hambamu ini ya Allah. Enggak ada semua. Bila Israel datang. Nah, apa itu? Tinggal dia. Jadi semua makhluk sampai disebutkan tidak ada hembusan napas pun. Kecuali hanya hembusan napasnya malaikat Israel. Semua makhluk udah binasa. Jangankan makhluk yang besar. Semut-semut udah nggak ada. Udah mati semua. Semua makhluk yang bernyawa, kullu syai'in halikun illa wajah, kecuali dia. Nah, kalau sekarang gimana? Selama ini kamu kan yang mencabut nyawa manusia, nyawa bangsa jin, nyawa bahkan malaikat kamu cabut nyawanya. Sekarang biar kamu rasakan bagaimana sakitnya, kamu cabut nyawa sendiri. Itu perintah Allah. Ini saya bacakan apa yang disampaikan oleh ulama dalam kitab Bustanul Wa'idhin. Akhirnya dia coba itu cabut nyawanya, berat dia gak bisa. Sakit gimana sih? Kalau dokter kan kalau belak kita gampang. Coba kamu belak sendiri nih. Waduh sakit. Nggak bisa. Akhirnya kemudian Allah perintahkan, kalau engkau begitu kau lewat di sirat antara surga dan neraka, Allah cabut nyawanya di situ. Setelah semua makhluk binasa, malaikatnya, manusianya, bangsa jinnya, binatang-binatang nggak ada lagi. Siapa yang berkuasa? Maliki yaumiddin. Allah. Allah berdiri dengan kekuasaannya. Jangan bayangkan seperti dia berdiri memimpin pasukan. Allah berdiri dengan kekuasaannya. Dengan mengatakan, Ainal muluk. Mana raja-raja dulu yang berkuasa? Tidak ada hembusan napas pun. Tidak ada hembusan napas. Karena semua makhluk sudah binasa. Satu pun tidak ada makhluk yang hidup. Kullu syai'in halikun illa wajah. Hanya zat Allah yang masih hidup. Dia sendiri yang ada yang tidak binasa. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala.
maka dalam hitungan 40. Nah, kata 40 ini kata Nabi, apakah 40 hari? Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Allahu a'lam. Hitungan 40. Kalau kita katakan 40 hari, setelah semuanya binasa, tidak ada makhluk satupun yang tersisa, baru kemudian Allah hidupkan pertama kali malaikat Israfil. Dihidupkan kembali. Hidup kamu. Jalla jalaluh Rabbul alamin, yang maha kuasa. Allah hidupkan malaikat Israfil. Bangkit dia. Kemudian, ya Rabbi, apa tugasku berikutnya? Kau tiup sangkakala. Kau tiup yang ketiga kalinya, ditiup, baru kemudian semua makhluk bangkit, dihidupkan. Bangkitlah kita semuanya. Malaikat hidup, jin hidup, manusia hidup. Pada tiupan yang ketiga, setelah semuanya dibinasakan oleh Allah, hanya wajah Allah yang abadi, Rabbul alamin, Allah kuasa. Jadi gitu ya kisahnya. Pertanyaan tadi, apakah malaikat juga akan binasa? Akan mati semuanya. Ya, semuanya akan mati dengan proses tadi. Tiupan sangkakala. Adapun malaikat yang tadi, malaikat Jibril, ya, dia dicabut nyawanya oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil sendiri, ya, dicabut nyawanya oleh malaikat maut Israfil. Malaikat Israfil nggak bisa mencabut nyawanya sendiri, akhirnya Allah yang mencabut nyawanya. Disuruh lewat di antara sirat, antara surga dan neraka. Allahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, ilmu yang menambah keimanan, ketakwaan, dan kualitas serta kuantitas amal soleh kita. Semoga makin bertambah amal soleh kita untuk kita jadikan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.